selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, channel belajar bonsai bersama. Di hadapan saya, hadapan bonsai warung merah. Di sini saya mau memberikan tips teman-teman cara sambung sisip bahan bonsai langsung di lahan groundnya. Tentunya kita harus nanti setelah sambung sisip selesai, tentunya dia harus teduh ya. Di video saya sebelumnya sebenarnya sudah pernah saya update ya. Ini bahan bonsai warung merah ini saya tanam dari sejari, umur kurang lebih sudah hampir 2 tahun. Program akar saya lakukan pertama pecah batang dari sejari, sudah mencapai lingkar kurang lebih 50 cm lingkar batangnya, akar batang bawah. Yang sudah saya lakukan sambung sisip di sebelah sini sama sini, nanti saya akan lakukan terusan mahkota mungkin di sini ya, sama back di belakang. Oke, seperti apa, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, selesai ya, sudah saya lakukan press. Saya setel sekalian ini untuk kemiringan. Nanti rencana akan saya sambung sisip di depan sini sama di back belakang. Kita lihat dari belakang ya. Ini tadi sudah saya pahat, saya bersihkan sekalian, saya mencoba langsung setel. Biasanya untuk seperti ini saya motongnya lurus, terus nanti saya rapikan kalau sudah maksimal seperti pada contoh ini. Ini contoh yang sudah saya sambung sisip dan tadi sudah saya bersihkan. Tadi masih tinggi sekali, sekian saya kurangi pendek lagi biar penutupan kambiumnya lebih mudah ya turun ke bawah. Nah, ini saya coba untuk set sekalian. Sebelum melakukan sambung sisip, langkah baiknya lakukan untuk pencucian pada tulang sama kulit yang kita kupas ya. Tentunya alat kita biarpun steril, tapi alangkah baiknya kita cuci dulu yang bersih. Nah, nanti setelah dicuci bersih kering, baru kita melakukan teknik sambung sisip. Nanti backnya di sini ya, mungkin ya, sini sama di sana. Insya Allah untuk muka dari sana ya, saya setel dari sana. Tadi sudah saya cuci ya. Nah, langkah berikutnya kita pemberian salep kambium ya. Oke, udah selesai ya saya lakukan untuk pemberian salep kambium. Nah, berhubung waktu yang tidak menuntut, ini sudah sore waktunya dan saya mau paksakan untuk lakukan sambung sisip. Salep kambiumnya belum kering, saya akan lanjutkan untuk pengerjaannya besok pagi ya. A few moments later. Oke, sudah kering ya, 1 malam. Saya akan mencoba untuk memilih bahan sambung sisipnya dan beberapa alat yang perlu saya persiapkan terlebih dahulu. Saya sudah mencoba memilih untuk bahan sambung sisip, usahakan batang dan daunnya kondisi sehat ya. Nah, mungkin nanti akan saya sambung dengan penempatan yang kedepannya nanti kita menginginkan titik tunas yang tepatnya. Mungkin sekian nanti, ini ada ruas ya. Nah, sekian. Nah, seperti pada contoh yang sudah saya lakukan sambung sisip dengan trik dan teknik penyambungan yang tepat dengan mata tunas yang nanti dimana kedepannya ingin kita tumbuhkan ya. Seperti pada contoh di sini ya. Nah, oke, ini yang sambung sisip sama juga. Nah, ini contohnya mata tunasnya tepat ya, di sini kanan kiri. Oke,
Langkah berikutnya saya pengikatnya pakai plastik wrapping seperti ini ya. Nah, ini di toko plastik banyak sekali, teman-teman bisa cari. Ini di panjangnya 15, ada juga yang 30 cm ya. Nah, ini nanti selera teman-teman mau pakai seberapa kita tinggal potong. Juga bisa buat pengikat, kita mencangkok juga bisa. Nanti kita menyesuaikan untuk pemotongannya bisa sekian pakai peso cutter yang tajam. Oke teman-teman, selesai ya kali ini. Sudah saya lakukan sambung sisip. Ada beberapa hal untuk teman-teman, langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk melakukan hal seperti ini di lahan ground langsung, apalagi ini masih posisi di tempat panas ya. Yang pertama, wajib ya, ini tadi ada cabang 1, 2, 3, 4, banyak sekali daun, saya buang semua, saya sisakan paling ujung karena masih posisi pengelosan. Diturunkan ya semua cabang-cabang, usahakan semaksimal mungkin bahan yang kita sambung lebih tinggi daripada ujung-ujung daripada cabang-cabang yang kita turunkan. Itu pertama. Kenapa? Karena biar asupan nutrisi fokus ke bahan yang kita sambung. Kemudian daun mengurangi asupan nutrisi pengembangan, jadi akan fokus ke titik tumbuh yang kita sambung. Itu yang pertama. Yang kedua, ini cuacanya sangat ekstrim ya, musimnya kemarau, panasnya full, angin juga terlalu kencang. Ini di dalamnya saya kasih kawat ukuran 4 untuk menahan plastik agar tidak goyang terkena angin, karena kalau terkena angin goyang terkena sambung sisipnya akan berpengaruh di saat posisi nutrisi mau jalan untuk menyambung, dia goyang akan mempengaruhi nanti perkembangannya, mungkin terjadi kegagalan. Terlihat ya sudah ada penguapan, ini normal berarti kalau kita melakukan sambung sisip seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, peneduh bisa dilakukan pakai seperti pada gambar di samping. Nah, ini karena cuma satu sambung sisip, jadi saya pakai topi ya, topi dari bambu. Ini saya pakai paranet ya. Kita lihat untuk pemakaian paranetnya, ini saya rangkap 2 biar lebih aman. Saya tidak mau ambil resiko seperti ini kira-kira ya. Nah, kita cari arah matahari nanti mulai terbit dari mana, terus tenggelamnya di sebelah mana, pas posisi panasnya sore seperti apa, kita bisa lihat di lokasi masing-masing. Oke teman-teman, ini tadi ya sedikit dari saya
tip cara sambung sisip bahan bonsai waru merah di lahan ground. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nantikan terus untuk update bahan bonsai waru merah ini akan selalu saya update untuk teman-teman. Dan untuk proses pengerjaan dari awal sampai saat ini nanti bisa teman-teman simak ya di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan linknya untuk perjalanan bahan bonsai waru merah ini dulu dari sejari, umur kira-kira sudah sekitar 2 tahun lebih sedikit ya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberi motivasi untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.